Kegiatan Wisuda Akbar Muhammadiyah Boarding School atau MBS Putra Kyai Haji Mas Mansur, Kota Pekalongan, angkatan kedua pada Ahad 18 Zulqa'dah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Mei tahun 2024 lalu tidak hanya berlangsung sukses, melainkan juga menyisakan pengalaman bermakna, terutama bagi para wali santri. Prosesi wisuda yang bersahaja tetapi penuh makna ini seolah memberi pesan kepada para orang tua lainnya bahwa MBS Kyai Haji Mas Mansur ini memang layak menjadi pilihan mereka untuk menyekolahkan sekaligus memondokkan putra-putranya. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. Sebagai pondok pesantren baru yang sedang membutuhkan branding lebih, MBS Kyai Haji Mas Mansur justru memilih menyajikan kegiatan wisuda akbar angkatan 2 ini dengan amat sederhana. Alih-alih menyewa gedung atau hotel, prosesi wisuda justru dilangsungkan di kompleks MBS Kyai Haji Mas Mansur atau MTS Muhammadiyah Kota Pekalongan. Namun demikian, yang sederhana ini ternyata tetap bermakna, menyisakan kesan yang mendalam bagi para yang hadir, utamanya wali santri. Setidaknya ada 3 momen acara yang menyentuh dan membuat bangga para orang tua santri ataupun seluruh yang hadir. Momen pertama adalah saat para santri yang telah menghafal 3-4 juz itu dites secara langsung lewat metode sambung ayat di atas panggung. Prosesi ini cukup membuat jantung para hadirin dan terutama wisudawan berkontraksi cukup hebat. Rekan mudir dan para musyrif MBS Kyai Haji Mas Mansur ikut dibuat deg-degan, ngeri-ngeri sedap saat anggota pleno PDM Kota Pekalongan, Ustadz Tubagus M. Sadarudin, menjadi sukarelawan pertama yang mengetes hafalan santri. Membacakan ayat kedua Quran Surah Abasa, Anja'ahul A'ma, para santri sempat lama merespon sambungan ayat tersebut. Beberapa saat, bahkan tak ada satupun yang unjuk jari. Salah satu ustadz yang memandu tes hafalan ini bahkan sampai harus mengulang 2 kali pertanyaan ke santri untuk bisa membuktikan hafalannya. Sampai akhirnya, salah satu santri mengambil mic dan berhasil melanjutkan sambung ayat dengan baik. Namun momen ini tak membuat yang hadir kecewa, apalagi mencoraki. Mereka percaya santri hanya grogi karena dites hafalan langsung di depan ratusan orang yang hadir. Dan benar saja, di sesi berikutnya mereka bisa menuntaskan tes sambung ayat ini dengan lancar dan sukses. Boleh dari bapak-bapak tokoh semua? Oke. Juz 30 ini mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anja'ahul a'ma. Syukran barakallahu fiikum. Tafadhal. Siapa yang bisa menjawab? Anja'ahul a'ma. Allahu Akbar. Silakan yang siap, boleh. Siapa saja boleh. Anja'ahul a'ma. Angkat tangannya. Wah, ini di depan kayaknya grogi, Pak. Pada grogi ini. Juz 30, ayo. Tafadhal. Milih. Izak.
Allahu Akbar. Ustaz bacakan dari awal surat ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Fadal. Ya, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وأما من جاء Wa ma yudrika la'allahu yazakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Hasbuk, cukup. Barakallahu fiik. Bendahara BDM Kota Pekalongan, Ustadz M. Ainur Rafiq, yang membacakan potongan ayat 26 Quran Surah Al-Baqarah, lalu disusul pleno BDM lainnya, Dr. Usama yang membacakan Quran Surah An-Naba ayat 31, hingga para Bunda Aisyah yang juga ikut menjadi penguji dadakan hafalan santri, semua mampu diselesaikan dengan baik. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Boleh, bisa langsung ke atas. Inna Allah la yastahi musliman. Jangan jadi kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومن يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. إن للمتقين مفازا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا فجائب أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Momen kedua adalah usai prosesi wisuda, di mana semua wisudawan mendadak berhamburan ke tempat duduk orang tua santri. Prosesi wisuda sendiri ditandai dengan pengalungan medali oleh Pleno BDM Kota Pekalongan, Ustadz Dr. Andes Ghazali MSI, serta penyerahan sertifikat tahfidz oleh Mudir MBS Haji Mas Mansur, Ustadz Bahrul Ulum LC. Setiap santri dipanggil satu persatu ke atas panggung untuk mengikuti prosesi wisuda ini. Setelah prosesi ini tuntas, salah satu musyrif MBS, Ustadz Nasrullah LC, memandu para santri untuk segera mendatangi orang tua mereka, mengekspresikan rasa terima kasih dan permohonan maaf. Saat itulah santri berhamburan mencari ayah dan ibunya dan langsung memeluk hingga sungkem. Pemandangan ini sukses melelehkan air mata santri dan orang tua saat mereka berpeluk erat. Sementara narasi yang dibacakan Ustadz Nasrullah tentang beratnya perjuangan dan pengorbanan orang tua benar-benar menambah melting vibes yang mengharuti. Membayangkan anak-anak usia lulusan SMP yang sedang menyala adrenalinnya mencari identitas diri ini, memeluk erat ibu atau ayahnya dengan hangat dan manja. Siapapun pasti tersentuh dibuatnya. Momen ketiga adalah di sela sambutan Ketua Badan Pembina Pesantren MBS Haji Mas Mansur
Ustadz Dr. Hasan Bisri MAG. Saat itu, Ustadz Hasan Bisri menukil sebuah nazam Alala Tanalul Ilma yang diambil dari kitab Ta'lim Muta'alim sambil mengetes para santri. Ketiga, alala ay habibayanin, terus zakain wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuluz zamani. Belajar ilmu itu ada 6 yang harus dipersyaratkan. Pertama, jadi kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali saudara ada 6 hal yang diperhatikan. Di luar dugaan, ternyata para santri MBS Kiai Haji Mas Mansur mampu melahap nazam ini dengan lancar dan kompaknya. Ustadz Bisri menyatakan, maka harapan saya anak-anak setelah lanjut mondok, karena sayang kalau mereka lanjut ke sekolah yang tidak berbasis pondok, ilmunya bisa putus, bahasa Arabnya, hafalan Al-Qur'annya, kitab-kitabnya. Dan karena mereka baru lulus pondok setingkat sanawiyah, mereka belum matang, jadi harus dimatangkan sampai tuntas. Begitu pesan Ustadz Hasan Bisri. Sementara mudir MBS Kiai Haji Mas Mansur, Ustadz Bahrul Ulum LC dalam sambutannya menyatakan dirinya beserta para musyrif dan sivitas MBS maupun MTS Muhammadiyah Kota Pekalongan sudah ridho dengan para santri yang lulus ini. Ia berpesan kepada para santri untuk tak berhenti menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama. Pihaknya bahkan akan mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk para santri. Ia mengatakan, kalau santri kami ingin menuntut ilmu di Mesir atau Timur Tengah, kami siap menghantarkannya, Bapak Ibu. Ini wujud dukungan dan doa kami sebagai guru yang ridho dengan para santri kami. Sementara itu, wakilan wali santri yang juga sekretaris PDIM Kota Pekalongan, Aslam Fathuddin Eskom Mkom, menyampaikan apresiasinya pada MBS Kiai Haji Mas Mansur yang telah mampu mendidik para santri dengan baik, sehingga bukan hanya keilmuan yang bertambah, melainkan juga adab dan mentalnya yang semakin meningkat. Ia menyatakan, selama Ramadan kemarin, setiap pekan ada 5 santri yang hadir di masjid kami, Masjid Al-Hasan Gameran, ngimami. Alhamdulillah, mereka bisa mengimami dengan baik, mengambil bacaan dari juz 1, juz 2, dan ada yang juz 29. Luar biasa. Di usia mereka, mampu mengisi kultum tanpa teks. Ini luar biasa. Berkat didikan mudir dan para musyrik, maka kepada bapak yang punya putra, jangan ragu untuk memasukkan anaknya ke MBS Kiai Haji Mas Mansur ini. Jelas Aslam memberi testimoni yang disambut tangan yang hadir. Kegiatan wisuda akbar ini ditutup dengan ceramah dan doa penutup yang disampaikan oleh Ustadz Burhan Shodiq, seorang writer-trainer dan penulis buku bestseller asal Solo. Dalam tausiahnya, ia memotivasi para orang tua untuk terus belajar untuk mendidik anak-anak mereka. Mengingat anak-anak generasi Z saat ini memiliki kecenderungan perilaku dan budaya yang benar-benar berbeda dibandingkan anak-anak usia yang sama 10 sampai 20 tahun lalu. Ia berpesan, maka beruntunglah karena panjenengan semua menemukan tempat pendidikan yang baik bagi putra-putranya di MBS Kiai Haji Mas Mansur ini, yang tidak hanya memberikan bekal ilmu agama dan dunia, lebih dari itu juga pendidikan karakternya. Ini yang penting
bagi anak-anak kita menghadapi perubahan yang begitu cepat saat ini. Pesan Ustaz Burhan. Syahadat dua melihat warna yang